Selamat pagi bagi Bapak Ibu warga Jemaat GKP ada simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-98 2022. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat kepada Tuhan dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 26. Yesaya 49 ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. I will make your oppressors eat their own flesh. They will get drunk on their own blood, as if it were wine. Then all humankind will recognize that I am the Lord, your deliverer, your protector, the powerful ruler of Jacob. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Tuhan. Kita akan merenungkan tema dari renungan hari ini, Tuhan menjadi juru selamat dan penebus. Tuhan menjadi juru selamat dan penebus. Umat Israel tatkala mengalami pembuangan di Babel merindukan juru selamat dan penebus. Mereka benar terhukum. Di tengah keterhukuman itulah butuh mereka juru selamat dan penebus. Lalu Allah bertindak menjadi juru selamat dan penebus mereka. Sebagai juru selamat dan penebus, Allah berjanji bahwa Dia akan memaksa orang-orang yang menindas mereka memakan dagingnya sendiri. Bahkan mereka akan mabuk meminum darah mereka sendiri. Seperti orang mabuk dan seperti orang yang meminum anggur. Dan tatkala itu terjadi, maka orang akan mengaku Allah Israel adalah juru selamat dan penebus mereka. Ketertawaan umat Israel di pembuangan Babel membuat suatu kerinduan mereka bahwa Tuhan menjadi juru selamat dan penebus mereka. Penulis Yesaya dalam pasal 49 ini menuliskan sebagai nubuatan pengharapan kelepasan terhadap orang-orang Israel yang mengalami kesusahan. Pada masa itu orang Israel menghadap agresi dari bangsa Asyur yang melakukan perluasan daerahnya, sehingga mereka mengalami tekanan, kesulitan yang sangat besar. Dalam situasi demikian, orang Israel merasa sepertinya Tuhan telah meninggalkan mereka. Kalau kita baca ayat yang ke-14, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Artinya bagi mereka Tuhan itu tak bersama mereka lagi. Tuhan itu sudah pergi meninggalkan mereka. Dalam keadaan tertekan seperti inilah Yesaya datang memberikan suatu nubuatan tentang pertolongan Tuhan dan bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan umatnya. Karena Tuhan sangat mengasihi umatnya. Melalui nubuatan itu Allah berjanji untuk memberikan kelepasan kepada umatnya jika mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu akan bertindak sebagai juru selamat dan penebus bangsa Israel jika umat itu berbalik kepada Tuhan. Allah memberikan kepastian ilahi dan pemulihan kepada setiap orang percaya yang sedang mengalami masa-masa sulit.
Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari nas hari ini. Sehubungan dengan respon Allah terhadap umatnya yang menginginkan Allah itu sebagai juru selamat dan penebus mereka. Yang pertama, kasih Allah kepada kita lebih besar dari kasih seorang ibu. Saya ulangi, kasih Allah kepada kita lebih besar dari kasih seorang ibu. Kasihnya lebih besar dari seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu biasanya bisa saja melupakan anaknya. Namun Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Ia adalah Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Jika kita berseru kepadanya, Dia akan mendengarkan terlebih dahulu. Ketika kita sedang dalam kesulitan dan keputusasaan, Tuhan datang memberikan pengharapan bagi kita. Yang pertama, kasih Allah kepada kita lebih besar dari kasih seorang ibu. Yang kedua, belas kasih Tuhan untuk kita tidak akan pernah berhenti. Belas kasihnya kepada kita tidak pernah berhenti. Dalam situasi bagaimanapun Allah akan selalu menolong kita. Kendati kita tidak setia kepadanya, tidak taat kepadanya, tidak melakukan firman-Nya, Tuhan setia kepada kita. Dia menolong kita dengan belas kasih-Nya. Terkadang kita yang merasa seolah-olah Allah telah meninggalkan kita. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Hanya kita sendiri yang tidak menyadarinya. Allah beserta kita. Kita pun harus terus yakin bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena apa? Karena Allah tidak akan pernah tertidur. Dia akan selalu menjaga kita dalam situasi apapun. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Kasih Allah lebih besar dari kasih seorang ibu. Yang kedua, belas kasih-Nya untuk kita tidak akan pernah berhenti. Lalu yang ketiga, bukti kasih Allah yang besar ialah bahwa Dia telah melukiskan kita di telapak tangannya. Sehingga Dia tidak mungkin melupakan kita. Yang ketiga, bukti kasih Allah yang besar ialah bahwa Tuhan, Dia telah melukiskan kita di mana? Di telapak tangannya. Sehingga Tuhan tidak mungkin melupakan kita. Kalau Tuhan telah melukiskan kita di telapak tangannya, maka Tuhan akan selalu lihat, memperhatikan kita, dan tidak akan meninggalkan kita. Belas kasihan Allah yang besar terhadap umatnya lah yang membuatnya berfirman melalui Yesaya. Firman yang diberikan merupakan janji pemulihan atas kesusahan yang bangsa Israel alami kala itu di Babel. Kalimat-kalimat yang diterima Yesaya dari Tuhan memperlihatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan bangsa Israel terus tertindas. Janji itu tidak akan hanya diberikan melalui Yesaya saja, tapi juga melalui Yeremia, Yesekiel. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah benar-benar mengasihi umatnya. Tuhan telah berjanji untuk melepaskan umatnya, bahkan meninggikannya di atas bangsa-bangsa. Tuhan juga mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya. Tuhan berjanji bahwa Ia akan menaruh Tauratnya dalam batin setiap orang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Allah akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat Allah. Dalam pemulihan itu Tuhan akan memberikan hati dan tabiat yang baru, yang condong kepada Allah dan bukan kepada ilah-ilah lain. Hati dan tabiat yang baru
membuat seseorang lebih mengasihi dan menaati Allah. Pemberian hati dan tabiat yang baru itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Pemberian hati dan tabiat yang baru itu hanya diberikan atau dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seseorang yang telah menerima hati dan tabiat yang baru akan selalu rindu pemulihan daripada Tuhan. Dia akan selalu hidup dalam tabiat dan menyenangkan hati Allah. Dia juga akan hidup sesuai dengan standar-standar kebenaran Allah. Karena itu, bersyukurlah sebab Allah telah bersedia menjadi juru selamat dan penebus kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu yang kami dengar memberi jaminan bagi kami bahwa Tuhan bersedia menjadi juru selamat dan penebus kami dikala kami mengalami persoalan dan pergumulan. Dikala kami merasa Tuhan meninggalkan kami, ternyata Tuhan setia bersama kami. Mampukan kami memahami firman-Mu supaya kami yakin bahwa Tuhan tetap bersama kami di setiap perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker. Jaga jarak. Dan sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas. Horas.